Nah, gimana tuh menurut kalian tuh? Sekolah dogi penting nggak ya? Homeschooling contohnya, group school, ada juga yang boarding class. Pendidikan ini itu sudah jelas ada kekurangan dan kelebihan. Nah, dari tiga pilihan itu tetap peran penting Anda yaitu reputation, karena mereka bukan robot. Sekali lagi, mereka itu bukan robot, bukan benda mati yang misalnya kita bilang A harus A, B harus B. Mereka tuh sama kayak kita, makhluk hidup. Halo kawan-kawan, jumpa lagi di channel Fauna Vela, di mana satu-satunya channel yang akan membuat kalian selangkah lebih dekat pada anjing-anjing kalian. Nah, pada ulasan kali ini nih, sekarang bagusnya kita akan bahas sekolah. Nah, sekolah anjing atau sekolah dogi. Dogi butuh sekolah juga ya guys. Nah, gimana tuh menurut kalian tuh? Sekolah dogi penting nggak ya? Oke. Nah, untuk kawan-kawan nih kan biasanya tuh punya masalah anjing dan lain-lain. Biasanya akhirnya ada beberapa yang tidak memiliki waktu banyak yang akhirnya membutuhkan sekolah anjing. Dan sekolah anjing tuh kan bisa dibilang juga banyak beberapa pilihan nih kawan-kawan. Di mana sekolah anjing bisa menawarkan macam-macam teknik. Homeschooling contohnya, terus ada lagi yang group school, ada juga yang boarding class. Nah, dari masing-masing itu mempunyai kekurangan dan kelebihan dan fungsi masing-masing dengan hasil yang berbeda-beda pula. Nah, menurut kalian mana yang cocok kalian akan ambil nih? Dan tips sekolah dogi mana nih yang akan kalian pilih? Nah, di sini kita akan bahas tentang dog schooling. Oke, setelah kalian menimbang-nimbang, sekarang saya akan menjelaskan beberapa info yang sudah saya dapat tentang sekolah anjing yang ada di Indonesia. Biasanya di Indonesia akan ada beberapa tawaran seperti homeschooling. Misalnya, kawan-kawan mempunyai dogi, terus kawan-kawan ingin memanggil pelatihnya datang ke rumah kawan-kawan. Contohnya misalnya saya punya dogi, saya telepon, Mas bisa latih anjing? Bisa datang dengan homeschooling? Bisa, oke. Dia akan datang ke tempat kawan-kawan. Cuman problemnya biasanya itu akan lebih sulit. Sebagai contoh seperti ini. Misalnya kawan-kawan ada sekolah yang namanya sekolah homeschool. Atau teman kawan-kawan atau keluarga kawan-kawan ada yang homeschool. Nah, ada juga yang sekolah umum seperti biasanya. Dari dua teknik pendidikan ini, itu sudah jelas ada kekurangan dan kelebihan. Kekurangannya yaitu, kalau yang homeschool, biasanya mereka lebih ke introvert atau hal-hal yang membutuhkan kebutuhan khusus. Dan kelebihannya mereka akan lebih konsen karena fokus di satu tempat. Namun, gangguan untuk distraction itu amatlah berat. Misalnya anak yang manja, biasanya homeschool, nggak mau antar dulu nonton TV dulu ini dulu, karena berada di zona nyaman mereka. Di rumah itu zona nyaman mereka yang bikin mereka lebih suka-suka tidak dapat terkontrol. Dan untuk bisa terkontrol itu butuh waktu yang lama. Nah, beda dengan yang sekolah umum. Sekolah umum yang misalnya kawan-kawan berangkat sekolah seperti biasanya gitu, itu kelebihannya yaitu mereka bisa bersosialisasi. Dan perlu kalian ingat, dogi itu adalah makhluk sosial yang mana mereka akan lebih senang saat berkelompok. Mungkin kalau di rumah itu kan kelihatannya senang saat ketemu kalian doang gitu kan, itu karena emang mereka kesepian terus nungguin kalian pulang, bukannya karena suka sama kita. Tapi yang bikin dia suka itu karena dia akhirnya ada temen. Pada dasarnya emang mereka itu suka karena berkelompok, karena ngumpul ada temennya, dan kita salah satu bagian dari pack mereka, dan mungkin kita adalah sebagai leadernya, dan itu lebih keren banget. Dan yang kedua, kalau yang sekolah umum itu biasanya itu mereka tuh lebih disiplin dengan aturan-aturan yang sudah ada di sekolah tersebut, di mana aturan tersebut sudah jelas baik dan untuk kebaikan mereka. Yang ketiga,
pribadi dan mental mereka itu akan lebih baik dikarenakan mereka patuh. Dalam hal ada beberapa hukuman, misalnya telat atau mungkin datang telat, mereka akan dikunciin gerbangnya dan lain-lain seperti itu ya. Dan ada pola jam yang menstruktur mereka, seperti misalnya jam 9 istirahat, setelah itu ada pelajaran kedua, ketiga, terus habis itu mungkin jam 11 ada istirahat kedua dan lain-lain seterusnya seperti itu. Nah, itulah bedanya. Nah, jadi kalau misalnya kita akhirnya menerapkan, oke, gua mau homeschooling aja anjingnya, di mana pelatih akan datang, itu kemungkinan besar hasilnya untuk pelatihan itu hanya 30%. Menurut kan gimana? Menurut kan itu balik lagi ke kawan-kawan. Mungkin karena corona mending orangnya datang, atau aku nggak mau repot. Cuman hanya akan menghasilkan 30% dari 100% pelatihan. Jadi ya itu yang akan kalian dapat, seperti itu. Bisa gak sih sampai 100%? Bisa, tapi seberapa kali? Sedangkan dalam homeschooling biasanya itu hanya beberapa pertemuan, misalnya basic berapa pertemuan, 4 pertemuan atau 6 pertemuan dan lain-lain sebagainya. Itu akan memakan waktu. Yang kedua, konsentrasi si dogi itu biasanya tidak fokus. Saat si pelatih biasanya itu pulang, biasa dia akan menyuruh owner itu untuk melanjutkan teknik-teknik berikutnya, dan di situ pun amat sangat tertib banget, dan kadang malah gagal dikarenakan ya itu tadi konsentrasi mereka yang akhirnya mereka tidak bisa membedakan antara saat belajar dan tidak. Jadi kerjasama antara owner itu sangat penting kalau misalnya homeschooling. Nah, itu balik ke pilihan kalian lagi. Sekarang kita masuk ke group school, di mana group school ini selayaknya dengan orang senam atau apa ya, yoga ya, kelas yoga. Nah, kelas yoga kan biasa mereka berjejer rame-rame, terus berapa orang gitu kan, instruktur satu di depan, terus ada 5 orang mungkin berjejer, terus mereka melakukan hal bersamaan, misalnya duduk. Nah, dimana kalau grup school dogi ini biasanya tuh mereka datang membawa doginya, biasa tuh papis, tergantung masalahnya. Misalnya permasalahan apa nih, rehab. Kalau rehab biasanya masuk ke prepaid class. Nah, sedangkan grup itu biasanya ya papis atau anjing-anjing yang mau belajar tentang obedience biasanya akan melakukan group school. Misalnya berjejer, si pelatih akan melihat, oke, cara melatih sit. Nah, pelatih akan menunjukkan dan kalian ngikutin, kalian diajarin cara ngelatihnya. Dan hal itu pun balik lagi, setelahnya kalian pulang belajar dari pelajaran itu, ya doginya juga dibawa pulang. Nah, berikutnya nanti di rumah tinggal diulangi hal yang diajarkan tersebut, seperti itu. Dan itu juga semua itu ya balik, kita juga harus tertib karena tujuan kita untuk bikin pintar. Jadi anjingnya pintar, orangnya juga harus pintar. Kelebihannya, si kawan-kawan tidak harus terpisah dengan dogi kalian. Dan cuman kadang ini juga balik lagi, saat kita pulang kita benar-benar harus sering latih mereka gitu juga kan, karena biasanya itu mereka akan berbeda nih saat ada di tempat lain dan di rumah kita. Dan paling penting lagi, bukan masalah yang mereka lihat, bukan tempat ada apa enggak ada ya, tapi di mana si owner atau di mana si leader pack, karena hewan itu tidak melihat apa yang ada di lingkungan itu, tapi lingkungan itu adalah saat ada leader pack itu ada lingkungan terbaik dia, seperti itu. Nah, berikutnya adalah boarding. Nah, boarding ini biasanya tuh kita harus menitipkan doginya untuk diinapin ke tempat sekolah tersebut. Nah, dan kalian harus ya beberapa waktu lah tidak ketemu dia, cuman kalian bisa menghubungi mereka. Nah, untuk boarding class ini amat penting ya, karena boarding class ini kan kalian harus terpisah, kalian harus tahu di mana alamatnya. Jadi untuk pemilihan boarding class dalam hal pelatihan anjing, kalian harus tahu beberapa kriteria gitu yang harus dimiliki untuk sekolah anjing yang memiliki boarding class. Di mana untuk yang boarding class kalian harus memastikan kalau perkembangan dogi kalian bisa dilihat secara langsung, entah video call, entah informasi yang kian diberi oleh sekolah tersebut, atau kalian boleh datang berkunjung
bila ada sekolah yang tidak membolehkan berkunjung atau melihat untuk gimana cara ngelatihnya, khawatirnya ada beberapa yang tidak kita inginkan seperti itu kan. Tapi kalau ya sekolah yang terbuka, mereka akan lebih, oh boleh, oh silakan datang kapan aja, boleh melihat, atau boleh video call untuk kalau kangen sama doginya atau hal-hal lain. Tapi kalau saya saranin, kalau bisa di boarding itu jangan terlalu sering datang, karena nanti mental si doginya juga kasihan terusak. Misalnya saya kasih contoh lagi, paling simpel lagi. Misalnya ada kegiatan sekolah anak-anak seperti nginap, seperti pramuka, kegiatan pramuka dan lain-lain. Itu kan gunanya untuk melatih mental, dimana nanti mental mereka akan lebih baik. Dan harus kalian pahami, anjing yang pintar, anjing yang terobedience dengan baik, atau anjing yang terlatih adalah anjing yang memiliki kepercayaan diri yang tinggi. Jadi kalau anjing Anda suka gigit, anjing Anda penakut, anjing Anda suka gonggong, itu adalah anjing yang tidak punya percaya diri. Seperti itu. Jadi buatlah kepercayaan diri itu penting, karena bisa ngebentuk mental si dogi. Nah, itulah gunanya sebuah boarding class. Cuman ya itu tadi, dipastikan sarana, prasarana, pelaporan serta kelasnya itu jelas. Yang kedua, kita akan bahas lagi apa nih kalau bisa. Oke, gue udah nentuin pilihannya nih, mau homeschooling group atau boarding class. Kira-kira apa yang harus disiapin, misalnya gitu ya. Oke, bisa kita di homeschooling nggak terlalu banyak yang disiapin lah. Persiapannya hanya kita harus menyiapkan waktu untuk melatih repetition dari si pelatih. Semua dari homeschooling, group schooling, boarding class. Nah, bedanya kalau homeschooling itu adalah PR yang harus dilakukan. Kalau group schooling adalah cara melatih sifat dasar si anjing tersebut. Nah, kalau boarding class lebih ke arah stimulus harian yang harus dilakukan nanti setelah dipulangkan. Nah, dari 3 pilihan itu tetap peran penting Anda yaitu repetition, karena mereka bukan robot. Sekali lagi, mereka itu bukan robot, bukan benda mati yang misalnya kita bilang A harus A, B harus B. Mereka tuh sama kayak kita, makhluk hidup, dimana mereka butuh hal yang harus diperhatikan terus, dimana mereka saat salah pun harus dibenerin. Karena jangan sampai kita ego nih, kita bicara manusia itu tidak luput dengan rasa bersalah, sama anjing juga gitu. Jadi kalau mereka bersalah, kita harus nerangin, kita harus tuntun mereka, karena kita adalah sebagai leader pack mereka. Jangan pernah menyerah, seperti itu. Nah, sedangkan untuk grup class ya, Anda cuma tinggal menggunakan waktu, dimana jangan jadwal, Anda tinggal mengantar mereka, belajar bareng sama mereka, terus pulang. Nah, beda dengan boarding class. Boarding class mereka harus disiapin. Jadi kita harus nyiapin makanan khusus nih. Misalnya kepribadian khusus dia, misalnya ya, oh dia nggak bisa tidur kalau nggak pakai kasur A, dan itu nggak mau kita rubah, ya udah kita bawain. Oke, dia nggak mau makan kalau nggak pakai ini, ya kawan-kawan harus bawain itu. Gitu, titipkan di tempat penitipannya dan dikasih tahu, misalnya dia maunya di tempat dingin kah, dia misalnya nggak mau kalau misalnya minumnya begini kah. Itu yang nanti akan di tempat boarding akan dilihat ini sebuah masalah apa enggak. Kalau emang kalian suka ya nanti tempat boarding tidak akan merubah itu. Cuman kalau kalian nggak suka, nanti tempat boarding akan melatih supaya mereka tidak manja atau tidak melakukan hal itu. Seperti itu. Nah, yang kedua, sarana penting yang harus kalian lihat di dalam schooling itu ya. Nah, untuk sebelum kita menuju ke sarana dan prasarana yang wajib kalian lihat atau kalian tanyakan di tempat schooling itu, pertama kalian harus tentukan dulu nih, anjing kalian itu mau kelatihan seperti apa, atau kelas. Biasa nih kelas, kita bicara kelas dulu deh. Kelas biasanya dalam sekolah anjing mereka memiliki beberapa kelas lagi nih, kelas-kelas unggulan di sini maksudnya kelas kayak TK. Misalnya biasa TK itu pengenalan ya, itu biasanya itu basic obedience, terus intermediate obedience itu seperti kalanya SD, terus udah itu agility, protect, freestyle, and trick dan lain-lain lah. Itu kelas-kelasnya lah. Semakin banyak kelas berarti semakin berpengaruh sekolah tersebut, berarti semakin banyak pengalaman sekolah tersebut, berarti pelatihnya makin macam-macam, makin memiliki kemampuan yang oke, maka biasanya akan memiliki kelas yang banyak, kawan-kawan. Nah,
bila sudah ditentuin nih, misalnya oke, saya mau ngelatih agility. Nah misalnya masnya mau ngelatih agility ya, mas harus lihat, kawan-kawan harus lihat nih, oke, agility itu kan butuh lapangan luas gini-gini ya. Terus kawan-kawan mau ikut lomba, otomatis kawan-kawan harus nyari yang ada kelas agility-nya, yang ada lahan luasnya. Nah cuman kalau bisa kita mau bicara, mas saya mau latih home atau obedience biasa atau sekedar protect dan lain-lain, nah kita nggak perlu yang luas-luas banget. Jangan sampai gini, oh gue mau latih obedience dong, wah ini nggak ada, ini sekolahnya tapi nggak ada halaman luas dan lain-lain. Nah itu juga jadi masalah. Misalnya kita mau ngelatih obedience di mana rumah kita nggak ada halaman, kita masukin sekolah yang ada halaman dengan imbuhan kita tuh mikir biar mereka ada tempat bermain dan lain-lain. Akhirnya di sini udah terbiasa dia main tempat luas, pas pulang ternyata rumah kita ya nggak ada halaman yang luas, ya itu juga jadi masalah, pinter kagak malah problem gitu kan. Nah kalau bisa butuhnya cuma obedience ya biasanya di ruangan biasa pun bisa, di ruangan biasa seperti itu. Nah misalnya kalau kawan-kawan pengen dia main yang tempatnya luas sosialisasi ya ajak ke dogpark seperti itu, tapi jangan ngajak anjing ini belum pernah ke dogpark langsung kita ajak gitu. Nah itu nanti ada cara-cara yang dimana untuk ngebawa anjing ke dogpark gimana sih caranya. Nah itu ada tips lagi yang nanti akan kita bahas sendiri. Nah sekarang bisa kita bicara balik lagi obedience. Nah tempatnya itu nggak ada halaman, tapi misalnya harus bawa jalan gimana. Nah biasanya tempat-tempat yang pelatihan anjing itu biasanya tuh selalu ada treadmill. Apa gunanya treadmill? Nah treadmill gunanya di saat hujan kawan-kawan. Jadi misalnya tiba-tiba cuaca hujan atau lagi musim hujan, ini ada halamannya terbuka. Nah oke nih tempatnya luas, ada halamannya, oke gue memilih sekolah ini aja ya kan. Dan musim hujan itu 100% nggak akan yang namanya anjing kalian dibolehin keluar, dikarenakan tanahnya basah, dikarenakan ya tempatnya jadi lembab. Nanti kalau dibiarin dia keluar, nanti dia malah akan jadi kena jamur dan lain-lain. Nah biasanya akan didiemin aja. Nah disinilah peran sebuah treadmill. Jadi anjing tetap bisa menguras energi dalam hal berlari, sedangkan bermain mereka bisa ketemu dengan kawan-kawannya seperti itu. Nah yang berikutnya adalah tentang after sales. Nah after sales itu paling penting. Jadi setelah kawan-kawan selesai dalam sebuah pelatihan, biasanya tempat pelatihan yang baik itu akan menanyakan gimana kabarnya, dan kawan-kawan akan dipersilakan untuk datang membawa anjingnya lagi untuk belajar di mana yang belum mengerti. Misalnya contoh, dalam Anda memboarding, misalnya di boarding ya, kita taruh boarding, pelatihan misalnya 2 minggu, di mana mereka belajar tentang 10 kegiatan. Nah habis itu kawan-kawan datang kemari untuk ngambil ke tempat sekolah tersebut, terus nanya belajar apa aja. Oh ini 10 kegiatannya, dia ngelakukan ini, untuk melakukan ini harus melakukan ini melakukan ini. Nah kalian dengerin, paling kalian hanya paham di dua kegiatan, sedangkan 7 atau 8 kegiatan lagi itu gimana gitu loh. Nah itulah yang harus kalian nanti gunanya bolak-balik, karena balik lagi seberapa paham kalian, seberapa paham kawan-kawan sekalian, itu nggak bisa menangkap pelatihan dalam hal 1 hari. Jadi kawan-kawan pun bisa sit dulu, bisa dikasih PR, sit ini nanti kawan-kawan harus balik lagi sama kayak grup kelas. Cuman di boarding ini adalah tempatnya untuk mengurangi kelemahan dari grup kelas dan kelemahan dari homeschooling. Boarding class kalau menurut saya itu hal yang paling baik, yang paling oke, yang paling bisa ngebuat anjing itu jadi lebih baik itu ya di boarding class. Dan apalagi untuk rehab gitu kan. Nah kalau group schooling bagusnya buat apa mas? Biasanya buat kalau bisa papis. Nah terus sudah itu kalian waktunya banyak, ambil lah group schooling. Kalau homeschooling gimana? Homeschooling itu sih, kalau homeschooling sih menurut saya ya cuma sebuah kegiatan aja. Itu kalau menurut saya tidak akan menghasilkan hal yang signifikan. Jadi kalau misalnya kalian ingin sekolah anjingnya di rumah aja atau gimana ya begitu aja biasanya, kecuali kalau misalnya kawan-kawan hanya mau belajar trik atau lain-lain. Itu pokoknya yang pasti sih kalau homeschooling itu hanya akan menghasilkan 30%. Kalau group schooling, kalau kaliannya rajin, kalian pemahamannya bagus, mungkin hasilnya adalah 60%. Sedangkan boarding class itu
Anda bisa menghasilkan 90%, di mana 10%-nya lagi tergantung pengulangan dari Anda. Seperti itu. Dan after sales itu penting, di mana Anda boleh bolak-balik, boleh itu untuk menanyakan. Karena sekolah yang terbaik, sekolah anjing yang oke itu bukan menghitung seberapa waktu yang diluangkan, seberapa yang harus dikeluarkan, tapi mereka lebih memikirkan bagaimana hubungan antara muridnya dengan ownernya. Karena sekolah anjing yang baik yaitu akan menjaga hubungan antara owner dan doggy. Sehingga seperti kayak di Faunavela channel kita ini, kita akan berpikir lebih tentang gimana caranya membuat kalian selangkah lebih dekat dengan anjing kalian yang terus kalian lakukan, sehingga akan menjadi man best friend dan bukan jadi pet lagi tapi jadi sahabat kalian. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum.